Selamat siang, Papane dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok satu pada kesempatan kali ini akan menjelaskan mengenai flowchart di FD dan DPD terkait usaha Sinar Surya Laundry. Sebelum kami memulai presentasi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Hana Safira. Saya Claudia Esther. Saya Michelle Gisela. Saya Torsa Erlin Purba. Baik, untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman-teman yang lainnya. Sinar Surya Laundry. Usaha Sinar Surya Laundry ini berawal dari pengalaman pribadi sebagai ibu rumah tangga. Ibu Novita melihat kebutuhan akan layanan laundry yang praktis bagi keluarga dengan aktivitas padat. Dengan tekad kuat serta dukungan suami dan keluarga, pada 23 Juli 2020, beliau mendirikan usaha laundry kecil. Usaha ini bertujuan memberikan pelayanan yang cepat, praktis, dan berkualitas, sekaligus membantu masyarakat menghemat waktu dalam mengurus pekerjaan rumah tangga. Letak Sinar Surya Laundry terletak di Jalan Warakas Raya nomor 1A, RT 1, RW 2, Murahan Warakas, Kecamatan Tanjung Priuk, Jakarta Utara, DKI Jakarta. Berikut struktur dari organisasi dari usaha Sinar Surya Laundry. Usaha Sinar Surya Laundry mempunyai 3-4 orang karyawan saat ini. 2 diantaranya mempunyai tugas untuk menggosok pakaian, dan 1 orang sisanya mempunyai tugas untuk mengelola dan memantau mesin cuci, mesin pengering, dan juga menjadi kasir. Biasanya, jika kapasitas pakaian kotor yang masuk lebih dari 100 kg per hari, maka akan ditugaskan 1 karyawan freelance. Alasan kelompok kami memilih Sinar Surya Laundry karena salah satu anggota kami memiliki kedekatan hubungan keluarga sehingga mempermudah kami untuk meminta izin serta menganalisis langsung kegiatan usaha yang berkaitan dengan sistem informasi akuntansi. Usaha Sinar Surya Laundry ini memiliki lokasi yang strategis dan mudah dijangkau oleh kelompok kami. Usaha laundry ini sudah berdiri 5 tahun sehingga cocok kami jadikan objek penelitian. Sinar Surya Laundry memiliki proses dokumentasi sebagai berikut. Pertama, pelanggan datang ke toko, menimbang pakaian kotor mereka dan melakukan pelunasan atau pembayaran. Kedua, pegawai mencatat nota bukti pembayaran dan menghitung total harga sebelum pelanggan melakukan pembayaran. Selain itu, pegawai menerima pelunasan atau pembayaran dan menerbitkan 3 rangkap nota bukti pembayaran. 1 rangkap diberikan kepada pelanggan sebagai tanda bukti pelunasan dan pengambilan pakaian. 1 rangkap dimasukkan ke dalam kantong pakaian pelanggan sebagai tanda kepemilikan, dan 1 rangkap lainnya dikumpulkan dan dibuat laporan pemasukan harian. Berikut ini merupakan data flow diagram. Yang pertama, pelanggan sebagai entitas yang pertama untuk melakukan proses pembayaran atau pelunasan kepada pegawai pertama. Lalu pegawai pertama melakukan proses pencatatan nota pembayaran. Nota pembayaran ini nantinya akan diberikan kepada pelanggan dan diberikan pula kepada pegawai 2 untuk melakukan proses penyimpanan. Dan yang terakhir, nota pembayaran digunakan untuk proses pencatatan di laporan pemasukan harian. Selanjutnya adalah diagram flowchart. Jadi pelanggan pertama melakukan pembayaran atau pelunasan terkait pakaian kotor yang telah dimasukkannya. Lalu pegawai 1 akan menerbitkan 3 nota pembayaran. Nota yang pertama akan diberikan kepada pelanggan, lalu nota kedua akan diberikan kepada pegawai kedua untuk dilakukan atau melakukan memasukkan bukti pembayaran ke kantong pelanggan ke pakaian kotornya. Lalu nota ketiga akan dimasukkan pada laporan pemasukan harian dan disimpan. Selanjutnya ada bisnis proses diagram. Yang pertama, pelanggan akan melakukan pembayaran. Lalu pegawai 1 akan membuat nota pembayaran. Nota pembayaran akan diteruskan ke pelanggan melalui proses pemberian nota pembayaran.
dan nota pembayaran juga akan melalui proses pembuatan laporan pemasukan harian lalu disimpan. Lalu nota pembayaran juga akan melakukan proses finishing. Rekomendasi. Berdasarkan flowchart yang telah dipaparkan oleh owner laundry, kami merekomendasikan beberapa hal, yaitu yang pertama, nota pembayaran yang menghasilkan laporan pemasukan harian lebih baik disimpan oleh pegawai satu. Karena berdasarkan flowchart, nota pembayaran tidak disimpan oleh siapapun, sehingga lebih baik nota pembayaran disimpan oleh pegawai satu setelah membuat laporan pemasukan harian. Kemudian, untuk rekomendasi yang kedua, laporan pemasukan harian diserahkan kepada owner, dan owner perlu memeriksa apakah pencatatan sudah sesuai atau belum. Ketika toko telah selesai beroperasi, laporan pemasukan harian perlu diserahkan kepada owner. Karena berdasarkan flowchart, laporan pemasukan harian tidak diketahui oleh owner. Sebagai owner, tentunya perlu mengetahui berapa pemasukan per hari, dan owner perlu memeriksa apakah pencatatan sudah sesuai atau belum. Kemudian, berikut adalah flowchart hasil rekomendasi dari kami, yang dimana pelanggan melakukan pembayaran atau pelunasan, kemudian nanti pegawai satu akan memberikan 3 rangkap nota pembayaran, yang dimana nota pembayaran 1 akan disimpan oleh pelanggan, kemudian nota pembayaran 2 akan diberikan kepada pegawai 2, lalu pegawai 2 akan memasukkan bukti pembayaran tersebut ke pelanggan. Dan untuk nota pembayaran 3 akan disimpan oleh pegawai 1, dan nota pembayaran 3, dan pegawai 1 akan memunculkan laporan pemasukan harian, yang dimana laporan pemasukan harian akan diserahkan ke owner, dan owner akan memeriksa pencatatan laporan pemasukan harian tersebut. Kemudian laporan pemasukan harian akan disimpan oleh owner. Dari kelompok kami mohon maaf bila ada salah kata atau kurangnya penyampaian dalam presentasi. Kami akhiri, terima kasih.